maka dengan jelas permainan dari Indonesia menjadi jauh lebih baik. Bahkan Roberto Mancini pun mengakui bahwa Indonesia bermain jauh lebih baik dengan begitu banyak pemain yang sekarang bermain di Eropa. Jadi seperti yang selalu saya katakan, bahwa kita memerlukan pemain-pemain yang bisa bermain mengandalkan intelijensia. Jadi bukan saja modal otot atau juga kecepatan, tapi bermain mengandalkan visi permainan. Tentu tidak mudah bagi seorang pemain untuk bermain mengandalkan. Reaksi Mauro Zelstra lihat PSSI pilih naturalisasi Miss Hilgers untuk Timnas Indonesia. Karena keduanya sebelumnya datang ke Jakarta bersalaman dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, duduk makan bersama dan diperkenalkan tentunya sebagai pemain yang nantinya ya diharapkan memperkuat Indonesia, karena Pak Erick menginginkan baik Miss Hilgers maupun Eliano Reynders ini sudah tersedia di saat kita akan melakukan pertandingan ketiga di grup C Piala Dunia zona Asia menghadapi Bahrain 10 Oktober yang akan datang. Pemain keturunan Indonesia, Mauro Zelstra, memberikan reaksi mengenai keputusan PSSI untuk menaturalisasi Miss Hilgers untuk membela Timnas Indonesia. Upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia masih berlangsung meski Shin Tae-yong berhasil mengantarkan mereka menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga pembukanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda tampil impresif dengan merepotkan dua tim kuat Asia. JIZ dan kolega berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB. Kemudian, pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB, Timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin lagi atas tim peringkat ke-25 FIFA, Australia, dengan skor imbang 0-0. Kualitas Timnas Indonesia diprediksi akan semakin meningkat lantaran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi proses naturalisasi untuk dua pemain, Miss Hilgers dan Eliano Reynders. Dari kedua nama tersebut, Hilgers adalah nama yang mengkilap karena dia akan menjadi pemain dengan harga pasaran tertinggi di skuad Garuda nantinya. Menurut Transfermarkt, bek tengah FC Twente tersebut bernilai 7 juta euro alias sekitar 119 miliar rupiah. Hilgers, yang ibunya orang Manado, terbilang sebagai pemain termewah yang bisa dimiliki Shin Tae-yong di Timnas Indonesia pada saat ini. Di sisi lain, ada banyak pemain keturunan Indonesia di Belanda yang juga ingin berkostum merah putih. Dia adalah Mauro Zelstra, yang baru-baru ini melakukan wawancara dengan media Belanda, Voetbal Premier. Dalam wawancara tersebut, sang pemandu acara menyinggung nama Hilgers, yang diprediksi bakal meningkatkan kualitas skuad Timnas Indonesia. Ketika ditanyakan, Zelstra sepakat dengan hal itu, karena Hilgers adalah pemain yang sering menjadi starter untuk klubnya, FC Twente, yang bersaing di papan atas Eredivisie Liga Belanda. Saya pikir, terutama Hilgers adalah tambahan kelas atas untuk skuad menurut saya, kata Zelstra kepada Voetbal Premier. Dia menjadi starter di setiap pertandingan di FC Twente dan juga mencetak gol di kualifikasi Liga Champions melawan Salzburg melalui sundulannya. Dia adalah tambahan yang bagus untuk skuad Timnas Indonesia, tambahnya. Zelstra menyoroti bagaimana media-media merespons seketika Hilgers memutuskan untuk membela Timnas Indonesia. Ya, ketika Anda di Indonesia, Anda melihat hal-hal gila yang dibawakan olehnya, terutama di media, segalanya meledak ketika Hilgers datang, kata striker FC Volendam U21 tersebut. Ole Romeni dan Mauro Zelstra merupakan para pemain yang dikabarkan menjadi calon naturalisasi PSSI selanjutnya. Suksesnya naturalisasi Maarten Paes hingga Miss Hilgers dan Eliano Reynders membuat langkah PSSI untuk mencari pemain berbakat naturalisasi tidak hanya berhenti di situ saja. Namun ada kabar kurang mengenakan dari Ole Romeni. Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Ole Romeni tidaklah mudah. Sayangnya, Arya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai kendala yang dihadapi, membuat banyak pihak bertanya-tanya dan merasa cemas akan kelanjutan proses tersebut.
Agak berat, ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan, usaha juga sebenarnya, jelas Arya Sinulinga di podcast bebas dalam kanal YouTube-nya. Pak Ketum langkahnya baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik begitu ya, tapi ternyata nggak ketemu, imbuhnya. Hal ini diperjelas oleh unggahan sosmed Instagram milik pemain umur 24 tahun tersebut. Ia menambahkan kata-kata yang memperjelas kondisi dan situasinya saat ini. Percayalah pada hasil terbaik, bahkan ketika Anda belum dapat melihatnya dalam perjalanan ini. Begitulah bunyi pesan yang diunggah, seolah memberi cahaya harapan di tengah kabut keraguan. Sebuah pernyataan yang menggugah semangat, seakan Romeni ingin mengatakan bahwa keyakinan, meski diuji oleh waktu dan ketidakpastian, tetaplah menjadi bahan bakar yang akan mengantarkan kita menuju sebuah keajaiban yang belum terlihat. Keyakinan luar biasa Anda akan membawa Anda ke sebuah keajaiban yang akan terungkap. Lanjutnya, mempertegas pentingnya optimisme. Unggahan ini ditutup dengan kalimat penuh makna, biarkan bunga-bunga mengingatkan kita semua mengapa hujan begitu diperlukan. Sebuah metafora yang mengajak kita untuk bersabar dan menerima setiap tantangan sebagai bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih indah. Bagaikan hujan yang mungkin terasa berat, namun pada akhirnya memunculkan keindahan bunga-bunga yang mekar, pesan ini seakan menenangkan hati yang ragu dan memberi kekuatan untuk terus maju. Namun di balik kabar gagalnya naturalisasi oleh Romeni ada kabar baik menanti. Rupanya kini PSSI lebih fokus analisa data milik Mauro Zelstra, salah satu calon pemain naturalisasi selanjutnya. Mauro sendiri memiliki semangat yang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam wawancara yang sama, ia menyatakan bahwa bermain untuk timnas merupakan impian yang sudah lama ia dambakan. Ya, itu adalah impian saya, bermain untuk timnas Indonesia. Saya melihat banyak hal positif, seperti stadion yang dipenuhi 70.000 penonton. Ini seperti mimpi masa kecil yang akan terwujud, ungkap Mauro. Selain itu, Mauro merasa bahwa kesempatan ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa dalam karir sepak bolanya. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Mauro diharapkan bisa menjadi kekuatan baru yang signifikan bagi timnas Indonesia, terutama di lini depan yang sedang membutuhkan talenta muda berbakat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what